It's a new Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Setelah sempat dirumorkan akan menyusul Chiesa ke Liga Italia dengan bergabung dengan Como FC, namun Kevin Dix lebih memilih petualangannya di Bundesliga Jerman dengan bergabung bersama Borussia Mönchengladbach. Bahkan kedekatan Kevin Dix kini sudah mencapai 90%. Sementara itu, setelah gagal membawa timnas lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024, Sintayong kini kembali fokus ke babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemain bahkan sudah dikantonginya. Salah satunya yakni Pascal Struijk dan juga Jairo Redwold, di mana kedua pemain itu kemungkinan akan diproses bareng oleh Romani pada tahun depan. Dan jika semua terlaksana sesuai rencana, maka timnas Indonesia siap kembali push rank FIFA usai turun ke peringkat 130 akibat Piala AFF kemarin. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Kevin Dix merupakan salah satu pemain yang cukup mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air beberapa waktu terakhir, terutama setelah dirinya akhirnya resmi menjalani Sumpah WNI dan menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia. Perkembangan Kevin Dix bersama timnya Copenhagen turut mendapatkan perhatian. Namun kontrak Kevin Dix bersama klubnya tersebut akan segera habis. Akan tetapi, Kevin ini tahu cara menjaga performanya di level tinggi. Ia bukan pemain yang kadang main bagus dan kadang main buruk, tapi sebaliknya, ia adalah pemain stabil. Dan itu kenapa tak sedikit tim yang mengincarnya, salah satunya yakni tim raksasa Jerman Mönchengladbach. Lihatlah ulasan yang dilakukan salah satu media Jerman Sky Sport yang bahkan menyebut jika Kevin Dix ini merupakan pemain timnas Indonesia. Tentu, meski nampak sederhana, Kevin Dix telah membuat Jerman memberikan sorotan pada timnas Indonesia dan efeknya akan cukup bagus di masa depan. Karena jika Kevin Dix mampu tampil di Jerman dan bermain bagus, ia bisa membuat pemain Indonesia lainnya diperhitungkan di Jerman. Vermutlich Premiere jetzt. Es ist, glaube ich, der erste indonesische Nationalspieler, über den wir hier im Transfer-Update sprechen. Kann das sein? Ja? Ich glaube ja. Kevin Dix, Gladbach, was geht da? Ein Indonesienstar, das muss man klar so sagen. Einmaliger indonesischer Nationalspieler. Kevin Dix, geboren in den Niederlanden und auf der Liste von Borussia Mönchengladbach. Ein Innenverteidiger, 28 Jahre ist er jung, Vertrag läuft aus am Saisonende und hat dieses Jahr... Ya, mendengar media-media Jerman tak ragu menyebut Kevin Dix dari Indonesia, semoga aja ya Jerman gak menutup mata untuk melirik pemain timnas Indonesia lainnya. Kayak gimana di Jerman saat ini, banyak pemain Jepang membanjiri liga mereka. Dan dampaknya, Jepang memiliki banyak pemain berkualitas saat ini. Mimin sih lagi bayangin, gimana ya jika pemain seperti Rido hingga pemain potensial lainnya dari Indonesia jika ditarik untuk main di Jerman. Keren sih pasti perkembangan mereka, karena Jerman ini punya sepak bola yang sangat kompetitif. Dan kembali ke Kevin Dix, bek 28 tahun itu kini semakin dekat dengan klub asal Jerman tersebut. Dan kemungkinan besar, Kevin Dix akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer musim dingin nanti. Dan di sisi lain, untuk tetap bisa terus bersaing di sisa laga babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI sampai detik ini masih terus berupaya untuk menambah pemain keturunan baru. Udah pasti, hal itu dilakukan agar timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dan setelah nama Ole Romani, kita tahu masih ada nama Jairo serta Miliano Jonathans yang masih diupayakan. Pun begitu dengan Emil Audero yang beritanya naik lagi. Meski begitu, sampai detik ini publik tanah air masih berharap satu nama untuk bisa gabung. Yang mana dia adalah Pascal Struijk, pemain yang sekarang jadi andalan bagi Leeds United di Championship. Nah, bagi Pascal, diketahui ia beneran gak habis pikir mengapa orang-orang Indonesia begitu antusias kepada dirinya. Dan seolah membuktikan kebenaran ucapan Messengers ataupun Kevin Dix. Publik tanah air sangat aktif memberikan pesan positif di sosial medianya. Sesuatu yang sedikit banyak diketahui cukup membuat Pascal merasa heran sekaligus kagum.
sebab ia sendiri belum menjadi WNI, tapi dukungan dari publik Indonesia sudah begitu besarnya. Your destiny's revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Sementara itu, jika melihat sikon yang ada, tentu saja Jairo selaku seniornya saat masih sama-sama di Ayah berharap kalau Pascal bisa sekalian ikut gabung ke Timnas Indonesia. Sebab Jairo sendiri juga kabarnya dalam waktu dekat ini akan ke Indonesia buat mengurus semuanya, tergantung sikonnya seperti apa. Dan sebenarnya peluang Pascal untuk join ke Indonesia sangatlah terbuka. Terlebih di Timnas Belanda, Ronald Koeman sama sekali belum tertarik memanggil dirinya. Toh secara realistis, dengan usianya yang sekarang 25 tahun, serta hanya main di Championship, akan sulit baginya mendapat satu tempat di skuad Timnas Pusat. Maka dari itu, sama seperti Kevin Dix, keputusan bermain untuk Indonesia adalah hal yang realistis. Apalagi melihat kekuatan Timnas Indonesia serta peluang buat lolos ke Piala Dunia juga ada. Bukan tak mungkin, Pascal bakal memantapkan hati untuk menjadi WNI. Bukan apa-apa, pemain sekelas Marten Pas, Messier Gers, dan Jay Itzes yang secara kemampuan dan usianya sangat bisa menembus Timnas Belanda, tapi lebih memilih gabung Indonesia. Berarti kan, emang ada sesuatu yang menarik. Pertama, ketum PSSI-nya super keren secara track record di dunia sepak bola. Lalu pelatihnya biar dikatain miskin taktik lah, keras kepala lah, atau apapun itu, bagaimanapun udah berpengalaman di pentas Piala Dunia. Dan yang pasti, komponen skuad yang pelan-pelan mulai diisi pemain terbaik di tiap lini, plus sorotan dari media yang begitu besar. Membuat Timnas Indonesia selain dinilai sebagai tim paling progresif, juga sebagai tim terseksi di kawasan Asia. Nah, jika Pascal, lalu Jairo, Meliano, hingga Emil sekalipun bergabung bareng sama Ole yang udah lebih dulu, maka peluang untuk bisa bersaing di level tertinggi akan semakin terbuka. Dan dijamin deh, kalau nama-nama ini clear, bukan gak mungkin loh pemain seperti Jaden Osterwolde hingga Ian Madsen akan lebih mempertimbangkan Timnas Indonesia. Across the oceans wide on FaceTime road, with the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hope. Dan jika semua bergabung sesuai rencana, PSSI dan Sintayong akan lebih mudah untuk mencapai target rank 100 FIFA pada tahun depan. Karena ya kita tahu sendirilah kualitas pemain-pemain yang diincar tadi. Dan jika semua sudah gabung, pastinya Sintayong akan lebih mudah menjalankan strateginya. Bukannya pusing 7 keliling lagi saat kembali mengajari passing di Piala AFF 2024 kemarin. Bahkan berkat hasil imbang versus Laos dan kalah atas Vietnam serta Filipina kemarin, ranking FIFA Indonesia justru merosot ke peringkat 130 dunia. Hedeh, udah capek-capek push rank di kualifikasi Piala Dunia, malah turun lagi berkat piala yang gak jelas. Namun jika Indonesia berhasil amankan semua poin di sisa laga babak round 3, ranking FIFA Indonesia akan naik drastis. Dan kemungkinan akan semakin dekat dengan ranking 100 dunia, menyusul Thailand serta Vietnam. Until the battle is done. With each step, with each goal. Dan terlepas dari apapun, pokoknya fokus dulu dengan apa yang ada sekarang. Pasti kok pasti, kalau prestasi timnas bagus, pemain bagus juga bakal datang. Apalagi kini, peluang Indonesia untuk bermain ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Dan seperti yang udah dijelaskan oleh Shandy Walsh sebelumnya, kalau saat ini banyak pemain-pemain keturunan yang ingin gabung dengan Indonesia. Namun tentunya PSSI nggak mau asal comot. Dia pilih siapa yang layak untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan pemain-pemain di atas adalah yang paling diutamakan, karena sudah tahu kualitasnya. Into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati.
mulai dari dinding rumahmu.